Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga di pembelajaran tema ke-8 yang sudah kita mulai hari ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, kurang sedikit lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Kemudian, insya Allah, setelah itu kita akan ujian akhir ya, atau UAS ya, atau ujian akhir semester. Nah, di tema 8 ini kita akan membahas tentang lingkungan. Oke, kalian perhatikan di sini ada beberapa muatan yaitu bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan SBDP. Untuk SBDP, Bu Ira tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar ya, karena ini kita mengulang lagi yaitu membahas tentang tangga nada mayor dan minor. Dan ini insya Allah kalian sudah familiar sekali, hanya perlu mengulang saja. Untuk pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia, di sini kita akan belajar mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, non-fiksi itu apa sih? Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, real, nyata. Kalau fiksi itu tidak nyata, seperti dongeng-dongeng itu fiksi. Tapi kalau non-fiksi artinya itu yang benar-benar terjadi atau fakta. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita bahas sedikit tentang pengertian dari teks non-fiksi. Sedangkan di pelajaran IPA, kita akan belajar tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup manusia. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang siklus air ya. Tentang siklus air. Adalah proses di mana perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dan berlangsung di permukaan bumi, dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, tahapan siklus air ini bermanfaat bagi makhluk hidup yang biasa kita sebut dengan hujan. Ya. Ini beberapa contoh pemanfaatan siklus air atau pemanfaatan air. Kalian bisa lihat, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Nah, meresap ke dalam tanah, disimpan di dalam tanah ini ya. Kemudian, air yang mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna bisa untuk aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam air, yaitu ada ikan, kemudian di danau juga demikian. Ada lagi, air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan air akan menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Kalau tidak ada air pasti kering ya, suhu bumi panas jadinya. Di SBDP, Bu Ira sudah jelaskan kita akan belajar tentang tangga nada mayor. Tangga nada mayor, tangga nada memiliki rangkaian 7 nada yang tersusun nada-nadanya berjarak interval. Kalian pasti sudah hafal 1,1/2, 1,1/1/2. Tangga nada mayor bersifat ini yang pasti kalian hafal adalah riang gembira bersemangat diawali dengan tangga nada do. Ini sudah 3 ciri-ciri ya. 1,1/2, 1,1/1/2, kemudian bersifat riang gembira, kemudian diawali tangga nada do. Nah, seperti ini. Contoh tangga nada C mayor. C mayor tetap ininya 1,1/2, 1,1/1/2. Jadi dari C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Tangga nada C mayor tetap dimulainya do. Nah, Bu Ira tidak terlalu paham ini ya tentang tangga nada. Jadi kalian cukup menghafalkan ciri-ciri tadi ada 3 ini. Kemudian dimulai nada do bersifat riang gembira. Seperti itu. Nah, kalau G mayor tetap ininya tetap ya 1,1/2, 1,1/1/2. Jadi
Tapi dari sininya, dari tangga nada mayornya G. GA, ya, dari GA, kemudian BC, ikut BC, DE, ya, F, dari F kembali lagi ke G. Kenapa F-nya fis? Karena ini kan kesininya setengah, ya. Nah, dinaikkan setengah nada. Jadi F perlu dinaikkan, nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F hanya setengah. Yang harusnya dengan tangga nadanya mayor berjarak 1. Ya, gitu. Nah, balik lagi ke IPA. Nah, ini tahapan siklus air ada 3 macam. Jadi tahapan siklus air yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Kemudian setelah diuapkan akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Nah, setelah itu terjadi hujan atau presipitasi. Jadi ini kalian kalau Bu Ira ngomong atau ada soal presipitasi, kondensasi, evaporasi itu kalian sudah familiar. Nah, ini dia contoh gambar siklus airnya. Jadi yang pertama tadi apa? Evaporasi. Air di permukaan bumi akan mengalami penguapan oleh panasnya sinar matahari. Ini maaf ya. Menuju ke atmosfer. Jadi tadi kan siklus air itu peristiwa air yang ada di permukaan bumi ke atmosfer kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Jadi mengalami evaporasi terlebih dahulu, menguap ya menuju atmosfer. Kemudian di atmosfer mengalami kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Nah, mengalami kondensasi. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan airnya saling bergesekan. Airnya menjadi awan yang tebal sekali seperti ini. Presipitasi, titik-titik air jatuh menuju bumi, di permukaan bumi membentuk hujan atau salju. Jadi mengalami presipitasi. Ya, turun menjadi hujan. Kemudian aliran air hujan bergerak menuju danau atau laut. Setelah hujan, lewati tanaman, makhluk hidup, dan lain-lain, menuju ke sungai, kemudian dari sungai ke danau, dari danau, bisa jadi ada yang tetap di danau, ada yang dari sungai ke laut. Kemudian mengalami lagi evaporasi, kondensasi, presipitasi, begitu seterusnya. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian di bahasa Indonesia tadi kita mempelajari teks non-fiksi. Ya. Isi teks non-fiksi biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang di dalamnya ada beberapa kalimat. Lebih mudah diingat apabila kita membentuk peta pikiran dari bagian yang digunakan untuk menggambarkan suatu gagasan teks. Peristiwa dalam teks non-fiksi ditemukan dengan cara membaca secara sama. Urutan peristiwa dapat diketahui dengan cara membaca teks berurutan dari awal hingga akhir. Dalam mencatat, kita bisa memetakan dengan bentuk kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Jadi misalnya di sini di tengah gitu, kita kasih judul apa, itu seperti ini. Seperti tadi, peristiwa siklus air, misalnya ada penguapan, apa tadi, kondensasi, presipitasi, gitu kan. Ya, nah, contoh ya, peristiwa teks ubah air laut menjadi air tawar. Nah, ini contohnya. Nah, tetap pakai kata tanya, siapa, apa, bagaimana. Jadi siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut ini. Berarti menanyakan subjek. Kemudian peristiwanya menyanyikan predikat atau hal-hal yang terjadi. Kemudian bagaimana caranya adalah cara kerja. Gitu. Itu dilewati saja. Kemudian kita beranjak ke PKN. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Tiap pulau di Indonesia itu punya suku, rumah adat, tari tradisional yang beraneka ragam. Nah, ini bisa kalian lihat itu ada tarian, ini tari kecak ya. Ini di sini tari kecak.
Kemudian di sini ada wayang, ya. Sini ada kain, ya, kain ulos atau kain apa ya, kain tenun, ya. Ulos itu tenun kan, ya. Kemudian contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera misalnya ada suku Batak Aceh, Robania Skaro, kemudian ada rumah gadang, rumah bolon, kemudian tarinya tari piring, tari sedati, tortor. Di Jawa, kalian ada suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada yang suku Betawi, Tengger, Baduy. Rumahnya ada rumah Baduy, ya Baduy, rumah Joglo itu suku Jawa. Kemudian tarinya tari Jaipong, Serimpi, Merak, ya. Seperti itu. Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, kemudian ada rumah Panjang, rumah Bentang, rumah Lamin, kemudian seninya seni tari Kuni, seni tari Jepin, dan Gong. Kalau Sulawesi ada Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, rumah adatnya Tongkonan yang terkenal itu, kemudian rumah adat Bolang, Mongodo, kemudian tarinya tari kipas, tari pajaga. Kemudian di Nusa Tenggara dan Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, Flores, Bima, kemudian rumah adatnya ada Bale, Candi, Bentar, Tauata, kemudian tarinya kecak. Tadi yang di depan tadi contohnya tari pendet, tari barong, tari lenggu. Di Papua ada Asmat Dhani yang terkenal, Korowai, Arguni, Bauzi. Nah, nama rumah adatnya Honai. Nah, tarinya ada Selamat Datang, tari Musyo, tari perang. Nah, di sini kan Bu Ira tidak memberikan gambar-gambar. Monggo, kalau kalian daripada main gadget yang tidak ada, yang kurang bermanfaat misalnya, atau main game yang tidak manfaat, kalian bisa mencari gambar-gambarnya ya. Nah, nanti menyusul aja tugasnya. Oke. Nah, di sini di pelajaran IPS juga dilanjutkan dengan jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia. Contohnya pertanian perkebunan, ada peternakan, dan ada perikanan. Ini sudah familiar sekali untuk kalian ya. Kemudian ada perhutanan dan pertambangan. Ya. Nah, jenis kegiatan ekonomi selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain, industri, perdagangan, dan juga jasa. Ya. Nah, di bahasa Indonesia kita membahas yang ketiga, cara membuat peta pikiran. Nah, tulis dulu satu tema pada bagian tengah. Tadi misalnya, tadi di sini tulis air gitu ya. Tulis air. Nah, buat cabang dari tema-tema tersebut untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Tadi apa? Penguapan, evaporasi. Kemudian apalagi kondensasi. Nah, yang terakhir adalah presipitasi. Seperti itu. Jadi dari sini, dari satu ide pokok, dari tema besar ini, kalian bisa membuat beberapa gagasan. Ide pokok. Ini kan ide pokok, nanti dituangkan lagi dalam satu paragraf-paragraf, kalimat-kalimat di dalam paragraf-paragraf itu. Seperti itu. Nah, tiap cabang pada peta haruslah dituliskan satu kata atau frase saja dalam satu kata atau dalam satu frase. Tiap cabang peta pikirannya, baru nanti kemudian dikembangkan. Ya. Nah, kembali lagi ke PKN, pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Di keragaman jenis Indonesia memberikan manfaat pada masyarakat. Usaha kegiatan ekonomi beragam, masyarakat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, ya kan? Seperti itu. Nih, peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar, sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Bidang agrarisnya tadi peternakan ya maksudnya. Agraris di bidang pertanian ya misalnya menanam padi, nah atau menanam sayur. Nah, nanti yang menjual adalah pedagang di pasar. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini mayor. Nah, semakin nada dasar, nyanyikan lagu dengan ketukan tepat pastinya. Oke, bahasa Indonesia lagi.
Langkah-langkah membuat identifikasi peristiwa, ya. Cari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang diketahui. Kemudian baca teks dengan teliti dari awal sampai akhir. Kemudian dalam proses membaca, cermati pokok-pokok informasinya. Catat informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, dan diagram alir. Kemudian tulis peristiwa tersebut dengan bahasa kamu sendiri dan dituangkan menurut urutan teks yang benar. Jadi cari teks yang menurut kalian itu merupakan teks non-fiksi, baca dari awal sampai akhir, cermati masing-masing pokok-pokok informasinya, kemudian buat peta pikiran, poin-poinnya dalam diagram-diagram tadi, kemudian dituangkan lagi dalam kalimat atau bahasamu. Oke. IPA, menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Nah, di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau. Ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan tanah dinamakan infiltrasi. Sungai adalah sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Nah, hulu itu berarti di dekat gunung sana. Ya, pertama ketemu dengan air. Merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Nah, hulu. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Nah, bagian hulu punya mata air biasanya. Nah, sedangkan hilir bagian akhir sungai yang berdekatan dengan laut. Ingat ya, hulu hilir. Kalau ditanya seperti itu harus tahu. Infiltrasi. Nah, ini juga harus tahu. Presipitasi, evaporasi, kondensasi. Seperti itu. Oke. Contoh pemanfaatan sungai, alat transportasi, pengairan di sawah, media tambak, udang, ikan. Nah, yang terakhir di PB6 ada teks non-fiksi. Nah, non-fiksi ada macam-macam ya, ada artikel, opini, biografi, iklan, pidato, reportase, tajuk rencana. Tajuk rencana itu apa? Ya, sebuah ini kayak perencanaan seperti itu. Sedangkan teks non-fiksi ingat ya tadi, hal-hal yang fakta atau nyata, itu non-fiksi. Ya, hasil pengamatan seperti itu. Nah, di PKN tentunya saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan. Ingat ya, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini pasti kalian sudah hafal nih di luar kepala. Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, walaupun terdiri dari berbagai macam masyarakatnya. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Menyaksikan. Contoh-contoh sikap saling menghargai, menghormati, misalnya menyaksikan pertunjukan kesenian daerah, berteman tanpa membedakan suku, budaya, ini pasti ya selalu diajarkan di PPKN. Mau mempelajari budaya Indonesia, kemudian menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah atau upacara adat meskipun berbeda agama dengan kita. Di SPDP, nah, mengidentifikasi lagu tanggal nada diatonis minor. Nah, kalau tadi kan mayor. Nah, kalau ini minor. Kalau mayor kan tadi satu satu setengah, satu setengah. Kalau minor satu setengah, satu setengah, satu. Ya. Bersifat sedih, kurang bersemangat ya. Dimulai dengan nada apa ya? La kayaknya ya. Satu setengah, satu setengah, satu. Kalau nada minor. Nah, sampai di sini yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya menyusul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.